Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egy Maharani Putri dengan NIM V0721027 dari kelas A D3 Manajemen Administrasi Universitas 11 Maret. Nah, di sini saya akan membahas mengenai pajak bumi dan bangunan atau yang biasanya disebut dengan PBB. Apa itu PBB? Jadi, pajak bumi dan bangunan adalah pajak negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. PBB adalah pajak yang sifatnya kepebendaan dalam artian bahwa pajak terutang itu ditentukan oleh keadaan objek, yaitu bumi atau tanah ataupun bangunan. Sedangkan dalam keadaan subjeknya atau siapa yang membayar tidak ikut menentukan besarnya pajak PBB. Nah, untuk objek PBB, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan, yang menjadi objek PBB adalah bumi dan bangunan. Yang dimaksud dengan bumi adalah permukaan bumi, termasuk tanah dan perairan, dan tubuh bumi yang ada di pedalaman serta laut wilayah Indonesia seperti sawah, kebun, ladang, tanah, pekarangan, dan juga tambang. Sedangkan yang dimaksud dengan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan. Contohnya seperti rumah tempat tinggal, bangunan tempat usaha, gedung bertingkat, kemudian ada pusat perbelanjaan, dermaga, kemudian ada fasilitas lain yang memberi keuntungan seperti jalan tol, kolam renang, dan juga anjungan minyak lepas pantai. Selanjutnya, objek pajak yang tidak dikenakan PBB adalah objek yang pertama digunakan untuk semata-mata melayani kepentingan umum di bidang sosial, ibadah, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan seperti masjid, rumah sakit pemerintah, sekolah, panti asuhan, dan juga candi. Kedua, digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu. Yang ketiga, merupakan hutan lindung, suaka alam, taman nasional, tanah pengembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak. Yang keempat, digunakan oleh perwakilan diplomatik berdasarkan atas perlakuan timbal balik. Yang kelima, digunakan oleh badan dan perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan. Nah, berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang pajak bumi dan bangunan, subjek yang harus membayar pajak adalah orang pribadi maupun badan atau organisasi yang memiliki hak atau mendapatkan manfaat atas tanah atau bangunan tersebut. Yang menjadi dasar pengenaan PBB adalah nilai jual objek pajak atau biasa disingkat dengan NJOP. Nah, NJOP ini ditetapkan per wilayah berdasarkan keputusan Menteri Keuangan dan juga pertimbangan dari bupati atau wali kota. Yang menjadi dasar penghitungan PBB adalah nilai jual kena pajak atau biasa disingkat NJKP. Nah, besarnya persentase NJKP untuk objek pajak perkebunan, kehutanan, dan pertambangan adalah sebesar 40%. Sedangkan untuk objek pajak lainnya, termasuk pedesaan dan perkotaan, apabila NJOP-nya lebih besar dari sama dengan 1 miliar, maka besarnya persentase NJKP adalah sebesar 40%. Sedangkan apabila NJOP-nya kurang dari 1 miliar, maka besarnya persentase NJKP adalah 20%. Selanjutnya ada tarif PBB dan rumus penghitungan PBB.
Tarif PBB besarnya adalah 0,5%. Untuk rumus penghitungan PBB, maka PBB sama dengan tarif dikali NJKP. Jika NJKP sama dengan 40% dikali NJOP dikurangi NJOP TKP, maka besarnya PBB sama dengan 0,5% dikali 40% dikali NJOP dikurangi NJOP TKP, yang hasilnya maka PBB sama dengan 0,2% dikali NJOP dikurangi NJOP TKP. Nah, jika NJKP-nya sama dengan 20% dikali NJOP dikurangi NJOP TKP, maka besarnya PBB sama dengan 0,5 dikali 20% dikali NJOP dikurangi NJOP TKP, maka hasilnya PBB sama dengan 0,1% dikali NJOP dikurangi NJOP TKP. Adapun contoh soal penghitungan PBB adalah sebagai berikut. Diketahui sebuah rumah dengan bangunan 100 meter persegi, rumah berdiri di atas lahan 200 meter persegi. Berdasarkan NJOP, harga tanah adalah sebesar 700.000 per meter persegi dan nilai bangunannya sebesar 600.000 per meter persegi. Maka berapa PBB yang harus dibayar? Terlebih dahulu kita harus menentukan harga tanah dan harga bangunan secara keseluruhan. Untuk harga tanah sama dengan 200 meter persegi dikali 700.000 sama dengan 140 juta rupiah. Untuk harga bangunan sama dengan 100 meter persegi dikali 600.000 hasilnya 60 juta rupiah. Maka NJOP sebagai dasar pengenaan PBB sama dengan 140 juta rupiah ditambah 60 juta rupiah sama dengan 200 juta rupiah. Kemudian kita harus menentukan NJOP tidak kena pajak yaitu sebesar 10 juta rupiah. Maka NJOP untuk penghitungan PBB sama dengan 200 juta rupiah dikurangi 10 juta rupiah hasilnya 190 juta rupiah. Sehingga PBB terutang sama dengan 0,1% dikali 190 juta rupiah sama dengan 190.000 rupiah. Jadi PBB yang harus dibayar adalah sebesar 190.000 rupiah. Setelah membahas mengenai apa itu pajak bumi dan bangunan, objeknya, kemudian hingga contoh soal penghitungan PBB, kali ini akan membahas mengenai SPPT PBB. Jadi, surat pemberitahuan pajak terutang yang selanjutnya disebut SPPT adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak bumi dan bangunan terutang kepada wajib pajak. Dasar aturan dari SPPT Pajak Bumi dan Bangunan adalah Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 34/PJ/2008. Nah, SPPT sebagaimana dimaksud di peraturan tersebut menggunakan formulir kertas dan berisi informasi seperti halaman depan, nomor seri formulir, nama kantor wilayah DJP dan kantor pelayanan pajak. Kemudian ada PBB yang terutang, PBB yang harus dibayar, tanggal jatuh tempo, tempat pembayaran, hingga tanda tangan petugas. Sekian pembahasan dari pajak bumi dan bangunan beserta contoh SPPT PBB. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.